Halo, perkenalkan saya Alicia Sivanusara dengan NIM 0230810115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide penelitian saya yang berjudul Pengembangan Dashboard Human Resource berbasis web untuk monitoring dan evaluasi keaktifan anggota menggunakan Key Performance Indicator atau KPI pada kelompok studi pasar modal Jaya Stock Club Universitas Bangunan Jaya. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan organisasi mahasiswa dalam mengelola data anggota dan aktivitas secara lebih terstruktur. Pada organisasi seperti Jaya Stock Club, data kehadiran, partisipasi, dan kontribusi anggota itu penting untuk mengetahui tingkat keaktifan anggota serta keterlibatan tiap divisi. Namun memang pengelolaan data di Jaya Stock Club ini masih belum sepenuhnya terintegrasi. Data kehadiran, aktivitas, dan kontribusi itu masih tersebar, serta belum tersedia dashboard yang dapat menampilkan informasi tersebut secara menyeluruh. Selain itu, penilaian keaktifan anggota juga belum menggunakan indikator yang terstruktur, sehingga divisi HR cukup mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara objektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan dashboard human resource berbasis web yang terintegrasi dengan Key Performance Indicator. Nah, dashboard ini dirancang untuk menampilkan data anggota, kehadiran, aktivitas, kontribusi, dan hasil evaluasi dalam bentuk seperti grafik, tabel, dan ringkasan statistik. Dengan adanya dashboard ini, divisi HR dapat lebih mudah melihat kondisi keaktifan anggota secara keseluruhan. Sementara itu, KPI ini digunakan sebagai dasar penilaian agar evaluasi keaktifan anggota itu tidak hanya bersifat subjektif, tapi berdasarkan benar-benar dari data dan indikator yang sudah ditentukan. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lalu untuk ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pengembangan dashboard HR berbasis web untuk monitoring dan evaluasi keaktifan anggota. Data yang digunakan meliputi data anggota, data kehadiran, data aktivitas, dan data kontribusi anggota. Dashboard yang dikembangkan akan menyajikan informasi seperti statistik anggota, aktivitas per divisi, grafik kehadiran, serta hasil evaluasi KPI, dan laporan evaluasi keaktifan anggota. Penelitian ini tidak membahas keamanan sistem secara mendalam dan tidak membahas integrasi dengan aplikasi lain di luar sistem yang dikembangkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengembangkan dashboard HR berbasis web untuk monitoring aktivitas anggota. Kedua, menerapkan KPI sebagai dasar evaluasi keaktifan anggota. Ketiga, menyajikan informasi anggota, aktivitas, dan kontribusi dalam bentuk visual yang terintegrasi. Keempat, membantu divisi HR dalam melakukan pemantauan dan evaluasi anggota secara lebih terarah. Lalu berikut adalah rumusan hipotesanya. Nah, dalam proses requirement engineering, saya melakukan elisitasi kebutuhan sistem. Nah, elisitasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa saja nih yang harus ada di dalam sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sumber kebutuhan dalam penelitian ini berasal dari divisi HR KSPM, anggota KSPM, observasi terhadap sistem yang berjalan, lalu wawancara dengan pihak yang terkait, serta studi literatur dari penelitian sebelumnya. Nah, untuk stakeholder utamanya nih dalam sistem ini terdiri dari 3 pihak. Pertama, divisi HR sebagai admin yang bertugas memantau hasil evaluasi dan grafik dashboard. Kedua, anggota KSPM sebagai pengguna yang dapat melihat riwayat dan rapor keaktifan pribadinya. Ketiga, sistem itu sendiri yang berfungsi untuk menyimpan data, menghitung nilai KPI secara otomatis, dan menampilkan visualisasi dashboard. Nah, pada tahap elisitasi, kebutuhan sistem itu dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, pada elisitasi tahap 1, kebutuhan fungsional yang utama antara lain ada 15 kebutuhan seperti ini. Lalu kebutuhan non-fungsionalnya adalah sistem berbasis web, memiliki tampilan dashboard yang responsif dan mudah dipahami, menampilkan grafik serta tabel secara informatif, memiliki proses pemuatan data yang ringan, menghasilkan perhitungan KPI yang konsisten, dan menghasilkan laporan yang terstruktur serta mudah diunduh. Lalu kemudian pada elisitasi tahap 2, kebutuhan tersebut disaring nih menggunakan metode MDI, yaitu Mandatory, Desirable, dan Essential. Tahap ini digunakan untuk menentukan mana kebutuhan yang wajib ada, mana yang bersifat mendukung, dan mana yang tidak terlalu dibutuhkan dalam ruang lingkup sistem. Selanjutnya, pada elisitasi tahap 3, kebutuhan dianalisis menggunakan metode TOE, yaitu Technical, Operational, dan Economic. Tahap ini digunakan untuk melihat apakah kebutuhan tersebut layak dikembangkan dari sisi teknis, kebutuhan operasional, serta waktu atau sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah melalui 3 tahap tersebut, diperolehlah final elisitasinya. Seperti ini. Ini untuk kebutuhan akhir sistemnya nih. Jadi hasil akhirnya mencakup fitur-fitur yang tertera di tabel ini. Jadi rancangan sistem ini disusun berdasarkan kebutuhan pengguna, disaring berdasarkan prioritas, lalu dianalisis kelayakannya sebelum dijadikan rancangan akhir. Selanjutnya ada use case. Terdapat 2 aktor utama, yaitu divisi HR atau admin dan anggota KSPM. Divisi HR dapat mengakses dashboard HR, memantau evaluasi keaktifan anggota, memfilter data monitoring, dan mengunduh laporan evaluasi keaktifan. Sementara itu, anggota KSPM dapat melihat rapor keaktifan pribadi dan mengunduh rapor keaktifan pribadinya.
Nah, use case ini dibuat lebih ringkas agar menu utama sistemnya itu terlihat jelas dan tidak terlalu banyak. Jadi fitur seperti statistik anggota, fitur seperti statistik anggota, grafik kehadiran, dan aktivitas per divisi dimasukkan ke dalam menu dashboard HR. Sedangkan fitur seperti skor KPI, predikat keaktifan anggota paling aktif, dan detail nilai KPI dimasukkan ke dalam menu evaluasi keaktifan anggota. Nah, berikut adalah spesifikasi use case-nya dari setiap menunya. Nah, untuk activity diagram, sistem di sini tuh menggambarkan alur aktivitas dari masing-masing menu. Misalnya pada menu dashboard HR, alurnya dimulai dari penggunaan masuk ke sistem, memilih menu dashboard HR, lalu sistem mengambil data anggota, kehadiran, aktivitas, kontribusi, dan KPI. Setelah itu, sistem mengolah data tersebut dan menampilkan dashboard HR. Pada menu keaktifan anggota, divisi HR ini memilih menu evaluasi, lalu sistem mengambil data kehadiran, aktivitas, dan kontribusi anggota. Setelah itu, sistem menghitung skor KPI, menentukan predikat keaktifan, dan menampilkan hasil evaluasi seperti anggota paling aktif dan detail nilai KPI. Pada menu filter data monitoring, divisi HR dapat memilih filter berdasarkan periode, divisi, posisi, atau kategori keaktifan. Sistem kemudian memproses filter tersebut dan menampilkan data monitoring sesuai kriteria yang dipilih. Sedangkan pada menu laporan, sistem tuh akan menyusun data evaluasi menjadi file PDF atau Excel yang dapat diunduh. Nah, selanjutnya untuk anggota KSPM, activity diagram menggambarkan alur saat anggota melihat rapor keaktifan pribadi. Anggota memilih menu rapor pribadi, kemudian sistem mengambil data kehadiran, aktivitas, kontribusi, dan hasil KPI milik anggota tersebut. Setelah itu, sistem menampilkan riwayat keaktifan, skor KPI, dan predikat keaktifan pribadi. Anggota juga dapat mengunduh rapor tersebut dalam bentuk file. Dari rancangan ini, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu divisi HR dalam melakukan monitoring dan evaluasi keaktifan anggota secara lebih objektif, terukur, dan terpusat. Dashboard ini juga diharapkan dapat memudahkan pengurus dalam membaca kondisi organisasi, mengetahui tingkat keaktifan anggota, melihat performa tiap divisi, serta mengambil keputusan berdasarkan data. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.